Pesan saya sederhana, kepada siapapun yang hari ini diberi amanah untuk memimpin, baik itu Kapolri, Kapolda, Kapolres, maupun instansi lain dimanapun. Tidak masalah bila dahulu Anda menjadi bagian dari budaya yang buruk itu. Yang terpenting adalah hari ini, saat Allah memberi kewenangan, saat negara memberi jabatan, gunakanlah kekuasaan itu untuk membersihkan penyakit yang ada di bawah pengawasan Anda semua. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan orang yang pernah merasakan pahitnya sebuah sistem yang rusak, lalu siapa lagi yang berani memperbaikinya? Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Nikmatnya kopi Nusantara. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, hari ini saya tidak sedang ingin menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin menceritakan sebuah pengalaman hidup saya yang sampai hari ini masih membekas di dalam hati saya. Pengalaman yang mengajarkan bahwa rusaknya sistem seringkali bukan karena aturan yang buruk, tetapi karena budaya kerja yang dibiarkan berlangsung terlalu lama. Tahun 1990-an, di waktu pertama kali saya membuat SIM surat izin mengendarai, saya datang dengan satu tekad. Saya ingin lulus dengan cara terhormat. Saya tidak ingin menyuap. Saya tidak ingin mencari jalan pintas. Karena bagi saya, menyogok bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga mengkhianati integritas diri saya sendiri. Saya mengikuti ujian teori, saya mengerjakan semua soal, saya mengikuti semua prosedur sebagaimana mestinya. Lalu tibalah pengumuman. Melalui pengeras suara, satu persatu nama dipanggil. Jadi, pada tahun 90-an tersebut, ketika selesai mengikuti ujian itu, diberitahu melalui pengeras suara. Jadi kita menunggu sampai pemberitahuan dari pengeras suara tersebut. Doktorandus Pulan tidak lulus. Insinyur Pulan tidak lulus. Beni Budaya tidak lulus. Saya tidak memiliki gelar akademik. Dan yang membuat saya terdiam bukanlah karena nama saya dipanggil, tetapi karena muncul satu pertanyaan di dalam hati saya. Apakah seseorang doktorandus atau insinyur benar-benar tidak mampu menjawab soal-soal yang menurut saya sederhana? Apakah semuanya benar-benar gagal? Atau memang tidak boleh ada yang lulus? Saya mencoba berpikir positif. Mungkin saya memang tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Dalam pemberitahuan tersebut juga dikatakan jika mau membuat SIM tersebut kembali 1 bulan lagi. Maka selama sebulan penuh saya pelajari kembali semua materi yang pernah saya ikutin itu. Saya hafalkan, saya pahami, dan saya datang kembali mengikuti ujian tersebut. Dan hasilnya sama, tidak lulus. Dan disuruh kembali 1 bulan lagi. Disitulah hati saya mulai mendidih.
Namun, sebagai rakyat biasa, saya hanya bisa diam. Lalu, datanglah seorang oknum menghampiri. Awalnya berbasa-basi, kemudian berkata pelan, "Kalau mau dibantu, saya bisa bantu." Dan saat itu saya kalah. Saya menyerah. Bukan karena ingin berbuat curang, tetapi karena sistem seolah membuat orang jujur kehabisan pilihan. Dan itulah kesalahan yang sampai hari ini masih menjadi penyesalan dalam hidup saya. Tetapi justru dari penyesalan itulah saya belajar sesuatu. Dulu saat saya masih muda, kalau saya melihat seseorang yang melakukan kesalahan yang juga pernah saya lakukan di masa lalu, maka saya diam saja. Saya merasa tidak pantas menasihatinya. Saya malu dan saya berpikir, saya juga dulu begitu. Namun, ketika usia saya mulai melebihi 40 tahun, Allah membukakan cara berpikir saya. Muncul satu pertanyaan yang selalu menghantui saya. Kalau orang yang pernah salah memilih diam, lalu siapakah yang akan memperbaiki negeri ini? Kalau semua orang benar-benar menunggu orang yang suci dulu, maka sampai kiamat tidak akan pernah bergerak. Karena hampir semua manusia melakui kesalahan. Yang membedakan bukan siapa yang pernah berbuat salah, tetapi siapa yang berani memperbaikinya. Itulah sebabnya hari ini saya berbicara. Bukan karena saya merasa paling bersih, justru karena saya pernah merasakan pahitnya menjadi bagian dari sistem yang salah. Kalau suatu hari ada kesalahan masa lalu saya yang diungkapkan orang lain dan harus memang saya pertanggungjawabkan, maka saya akan mempertanggungjawabkannya. Seberapapun beratnya hukuman tersebut, saya siap menerima konsekuensinya. Karena tidak akan pernah datang kebaikan tanpa keberanian mengakui masa lalu. Pesan saya sederhana, kepada siapapun yang hari ini diberi amanah untuk memimpin, baik itu Kapolri, Kapolda, Kapolres, maupun instansi lain dimanapun. Tidak masalah bila dahulu Anda menjadi bagian dari budaya yang buruk itu. Yang terpenting adalah hari ini. Saat Allah memberi kewenangan, saat negara memberi jabatan, gunakanlah kekuasaan itu untuk membersihkan penyakit yang ada di bawah pengawasan Anda semua. Jangan biarkan masyarakat terus dipaksa memilih jalan yang salah karena sistem yang benar mustahil bisa ditempuh. Pelayanan publik harus menjadi tempat lahirnya keadilan, bukan tempat matinya harapan orang-orang yang ingin jujur. Karena kepercayaan rakyat ini dibangun dari pengalaman sehari-hari, bukan slogan. Dan saya percaya di kepolisian hari ini sangat banyak anggota yang jujur. Banyak polisi yang mengabdi dengan tulus. Saya juga mempunyai banyak murid dari kepolisian. Karena itu, keberadaan oknum dan praktek yang menyimpang justru merugikan nama baik mereka. Membersihkan budaya buruk bukan berarti menjatuhkan institusi. Sebaliknya, itulah tanda kecintaan kepada institusi agar kehormatan tetap terjaga. Negara akan semakin kuat jika setiap lembaga berani membenahi diri mereka sendiri. Dan masyarakat pun memiliki
tanggung jawab yang sama, tidak memberi suap, tidak mencari jalan pintas, serta mendukung pelayanan yang bersih. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan orang-orang yang pernah melihat dan merasakan kerusakan itu, siapa lagi yang akan membersihkannya? Karena jabatan bukanlah kehormatan. Jabatan adalah kesempatan untuk meninggalkan warisan yang lebih baik dari yang kita terima. Sebelum saya akhiri, dengarkan gurindam ini. Bukan insan tanpa celah yang membangun bangsa perkasa, melainkan mereka yang berani bertobat lalu menjaga amanah dengan nyata. Bila kuasa hanya untuk kebanggaan diri, maka rakyatlah yang menanggung pedih setiap hari. Namun bila kuasa dijadikan pembersih noda, maka sejarah akan mencatatnya menjadi amalan mulia. Saya Beni Budaya.